lulus. Apa Kak C? Penasaran aku. Dia kan pinter. Iya. Terus setelah lulus apa? Nah, ini. Nah, ini. Setelah lulus, dapat sertifikat, dapat ijazah, kemudian dia mencoba untuk bisa aktualisasi diri. Untuk mengamalkan ilmunya. Caranya apa? Dia mencoba ingin masuk ke perusahaan-perusahaan. Emang dia jurusannya apa toh? Dia itu jurusannya akuntan. Oh, berarti ahli ekonomi. Iya, kira-kira begitulah. Dia membuat surat lamaran, dilampirkan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir, dimasukkan ke perusahaan A. Diterima? Ternyata tidak diterima. Kenapa itu? Kenapa? Karena ketika tes ternyata ada juga di situ pertanyaan-pertanyaan berkait dengan sopan santun, adab, tata susila, dan juga dilihat dari karakter ketika dia datang. Ya kasihan loh dia nggak diterima. Loh iya, karena memang itu harus diterapkan dan menjadi kebiasaan. Terus? Setelah itu dia melamar lagi di tempat yang lain. Diterima? Ternyata nggak dipanggil-panggil. Kasihan loh. Iya, kasihan. Wong memang itu belum cocok dengan perusahaan yang dia pilih. Lah terus? Ya, terus akhirnya dia pindah lagi nyari perusahaan berikutnya. Dilamar, dimasukkan situ, nggak dipanggil-panggil lagi. Ya mas sakit tenan wes. Sakit sudah susah. Masukin lamaran nggak dipanggil. Lah iya. Terus akhirnya apa? Akhirnya dia agak stres. Kemudian di rumah mencoba usaha sendiri. Berhasil? Nah, ini yang perlu kita lihat. Ternyata usaha yang dilakukan gagal terus. Usaha lagi, gagal lagi. Usaha lagi, gagal lagi. Nah, ini bisa jadi pelajaran. Apa itu Kak C? Ya bisa jadi ini gara-gara ilmunya yang tidak bermanfaat. Karena apa itu? Ya itu karena itu tadi. Tidak pernah menghormati guru. Apalagi memuliakan. Menghormati aja nggak pernah, apalagi memuliakan. Ini yang harus kita waspadai teman-teman. Wah, kalau gitu aku ya harus hormat loh sama guru. Lah iya. Karena apa? Guru kitalah yang telah memberikan ilmu kepada kita. Guru kitalah yang telah menyampaikan ilmu-ilmu kepada kita. Sehingga kita harus hormat kepada beliau. Kita harus memuliakan beliau. Nah, ini aku tahu. Aku pengen tahu nih Kak C. Pengen tahu apa, Jo? Ini loh, pengen tahu caranya. Wah, ini tak kasih tahu teman-teman. Adab murid kepada guru. Pertama, ingat-ingat. Harus bisa bicara dengan sopan. Apa? Bicara dengan sopan. Apa? Alah, bicara dengan sopan. Oh, maksudnya lemah lembut. Lah ya, kalau bicara dengan guru dengan sopan. Diupayakan suaranya di bawahnya suara kerasnya guru. Atau bisa ya maksimal setara lah, tapi nggak boleh dengan suara yang lebih keras. Itu nanti terkesan seperti bentak atau marah. Maka harus pelan, sopan. Dengan apa? Yang kedua, ditambah dengan berusaha membuat wajah kita menyenangkan. Bermuka menyenangkan. Nah itu aku banget itu. Maksudnya? Kan aku selalu senyum. Oh iyalah, kamu mulutnya tuh lebar banget jadi kelihatan selalu senyum. Ya toh teman-teman. Nah, senyum toh. Nah. Iya. Kamu selalu senyum karena mulutmu memang udah lebar ya. Pertama tadi apa? Bicara dengan sopan. Dan yang kedua, bermuka menyenangkan. Salah satu yang mudah menyenangkan itu ya selalu senyum. Ketika ketemu sama Bapak Ibu guru, berusaha selalu senyum. Walaupun mangkel, walaupun baru sakit hati dengan siapapun, ketika ketemu sama guru, senyum. Karena dengan senyum itu, kita udah dapat pahala. Sodakoh dengan senyum. Karena ada perintahnya itu. Tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sodakoh. Ingat atau nak kalau itu aja? Iya, senyum. Nah, aku senyum. Ah. Ya nggak usah gitu juga kali. Masa langsung dibuka mulutnya lebar-lebar, nanti ada lalat masuk. Nanti batal ya? Iya, bisa jadi batal kalau lalatnya kamu telan pas puasa. Ya enggak lah, masa lalat ditelan. Iya, makanya. Bicara dengan sopan, bermuka menyenangkan. Jangan sampai ketemu sama guru. Assalamualaikum. Pak guru datang. Gak mau aku. Nah, itu enggak boleh teman-teman. Harus bermuka menyenangkan. Kak Cela, gurunya itu yang wajahnya nggak menyenangkan, no. Wah, pokoknya dimulai dari diri kita. Kalau kita senyum kepada beliau,
kita menyenangkan kepada beliau, insya Allah beliau juga akan kembali kepada kita dengan berwajah yang menyenangkan. Buktikan saja. Udah Kak Jai, tapi tetap nggak bisa. Kak Jai, aku juga pernah. Sama siapa, Jo? Ada itu guru saya. Namanya? Nggak usah disebutin. Oh iya, Ding. Nggak usah sebutin. Terus kenapa? Aku udah senyum-senyum, tetap beliaunya itu cemberut ya. Oh, mungkin perutnya baru sakit, mules. Makanya nggak senyum dia. Tapi masa tiap hari merengut? Oh, guru siapa itu namanya? Jangan sebutin. Oh iya, Ding. Maaf. Mungkin nanti akan jadi koreksi untuk kita semuanya Bapak Ibu guru dan juga pada semuanya. Selalu bermuka menyenangkan. Selanjutnya apa Kak Jai? Selanjutnya ini, kita kepada guru harus mengikuti nasihatnya. Dan insya Allah nasihat guru kita pasti baik. Nggak ada guru yang menasihati pada hal yang jelek-jelek, nggak ada. Kalau ada guru yang menasihati pada muridnya yang jelek-jelek, berarti dia bukan guru. Lah terus bedain guru sama tidak gimana? Nah, itu tadi. Dari cara bicaranya pasti beliau baik. Cara berperilakunya juga baik. Mengajarkan ilmu kepada muridnya juga dengan cara yang baik. Itu insya Allah guru yang baik. Wah, ya berarti aku besok mau jadi guru aku. Wow, kamu masih kecil, Jo. Belajar dulu. Nah ya maksudnya gitu. Sekarang belajar, besok jadi guru. Betul teman-teman? Iya, betul. Teman-teman juga sama. Ada juga yang cita-citanya pengen jadi guru. Berikutnya. Apa Kak Jai? Nah, ini berikutnya. Ketika kita sudah bicara dengan sopan, bermuka menyenangkan, mengikuti nasihatnya, yang berikutnya adalah berperilaku yang sopan. Ini yang agak susah ini. Ya enggak. Caranya gimana? Yang paling simpel sederhana. Ketika ketemu sama guru, sudah berwajah menyenangkan senyum, maka ketika kita lewat di depannya, maka kita harus bisa menundukkan kepala atau menundukkan badan kita. Dengan kata-kata orang Jawa itu lebih bagus. Amit Pak. Dengan salam dulu, Assalamualaikum. Permisi Pak. Dengan tangan dicondongkan ke bawah, kemudian badan kita juga dicondongkan ke bawah. Jalan. Itu termasuk salah satu adab kepada guru. Tidak hanya guru, juga kepada orang yang lebih tua dibanding dengan kita. Berperilaku yang sopan, berperilaku yang baik. Termasuk ketika kita bertemu sama beliau, diupayakan perilaku kita juga baik. Tidak boleh membuat perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan hatinya. Contoh ketika di kelas, dimintai tolong untuk mengerjakan tugas, ya perilaku kita harus baik. Sikap kita harus baik. Di kelas, mendengarkan nasihatnya, itu juga dengan perilaku yang baik. Duduk yang tegak, wajah menatap ke depan, tangan di atas meja. Kalau kita mau gerak-gerak ya boleh, tapi yang penting fokus melihat dan mendengarkan beliau. Itu termasuk perilaku yang sopan. Yang tidak sopan bagaimana? Ketika guru baru menjelaskan, malah ditinggal ngobrol. Nah, itu berarti perilakunya tidak sopan. Malah ditinggal minger. Minger itu membalikkan badan begini, malah menghadap ke sana, nggak mau melihat ke depan. Itu perilakunya juga tidak baik. Atau wajahnya sudah ke depan, tapi matanya ke bawah. Tangannya di bawah, bahkan masuk ke loker. Tangannya mainan. Itu juga tidak berperilaku yang baik. Maka yang baik adalah melihat ke depan, mendengarkan, dan fokus dengan apa yang disampaikan. Wah, ini aku jadi tahu Kak Jai. Lah iya, harus kita ikuti dan kita bareng-bareng mencoba, selalu mencoba menjadi murid yang menyenangkan. Berikutnya, kalau bisa kita mencoba membantu beliau dengan membawa barang-barangnya. Ini juga termasuk adab yang baik ini. Wah, contohnya apa Kak Jai? Misal, contoh, Pak Guru baru datang nih. Naik motor, parkir di tempat parkir. Kalau murid yang baik, murid yang sopan, itu bisa jadi langsung mendekati beliau. Bukan malah lari. Kalau lari, kemudian malah menjauh, berarti kita belum bisa melakukan yang perilaku yang sopan tadi itu. Justru dekati. Salim, Assalamualaikum Pak. Dicium tangannya. Kalau sekarang pandemi ya, salimnya masih begini ya. Kemudian dibawakan barang-barangnya. Misalnya tas. Dibawakan, Pak Guru tak bawain tasnya ya. Wah, itu boleh. Oh boleh itu. Dalam rangka apa? Takzim kepada guru. Harapannya apa? Mendapatkan ilmu yang manfaat. Apa kamu lihat Tak C?